Baik, terima kasih Bu Murti. Ini sebetulnya ada pertanyaan terakhir dari Mas Teguh, tapi tadi sudah dijawab oleh Pak Menteri. Pak Rektor, saya langsung ke pertanyaan sesi kedua. Tiga penanya. Baik, tadi yang angkat tangan kayaknya yang sebelah sini dulu deh, yang tengah. Iya, yang belakang. Ya, tes Bu, Bapak mohon izin, saya Ayu dari akurat.com mau tanya terkait tes kejiwaan ini kan jadi penekanan aja akan diterapkan untuk seluruh calon PPDS seperti itu ya. Dan untuk dokter-dokter spesialis yang sudah ada, yang sudah praktik dan lain-lain yang jumlahnya juga ribuan, ini tindak lanjutnya seperti apa Pak? Karena ini kan kasusnya kan seperti gunung es ya, yang baru sedikit gitu. Itu aja, makasih Pak. Baik, kemudian depannya, ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya Alia dari Reporter Kumparan. Jadi ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Kemenkes. Pertanyaan pertama ini tadi kan Pak Menkes sempat bilang akan memberikan SIP kepada dokter PPDS untuk diizinkan praktik sebagai dokter umum. Nah, teknisnya itu seperti apa sistemnya nanti? Dan kemudian ini sebenarnya ini terkait tentang STR juga. Jadi dari informasi yang saya dapatkan bahwa tersangka dari dokter bullying yang melakukan bullying terhadap dokter PPDS Risma ini, dia kan STR-nya sudah ditangguhkan, tetapi dia tetap masih bisa melakukan semacam uji sertifikasi pada semester 5, sedangkan di PPDS itu, PPDS anestesi itu kan sampai semester 8. Nah, ini juga kan terkait dengan dokter Priguna, ini kan STR-nya ditangguhkan. Apakah nanti dia diberikan semacam kayak maksudnya izin untuk melakukan uji praktik, atau bagaimana terkait sistem STR ini? Terima kasih. Satu lagi, silakan. Saya kasih satu lagi berarti 4 ya. Monggo. Baik, terima kasih. Saya Dinda dari Tempo. Ingin tanya ke Pak Menkes, ini kan kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu lumayan banyak belakangan ini ya bermunculan, nggak hanya di PPDS RSHS Bandung, tapi juga belakangan dokter Objin di Garut, terus juga belakangan ada di Malang juga terjadi gitu. Mungkin dari Kemenkes sendiri apakah akan membuat regulasi khusus gitu? Kemarin Komnas Perempuan sempat membuat rekomendasi untuk membuat regulasi kawasan bebas kekerasan seksual di rumah sakit. Nah, itu apakah Kemenkes akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan regulasi itu atau seperti apa? Lalu soal SOP di RSHS sendiri, tadi berdasarkan penjelasan dari Pak Menkes itu kan dokter PPDS itu nggak boleh melakukan tindakan sendiri gitu ya, harus ada yang mendampingi. Nah, itu apakah dokter konsulen yang mendampingi dokter PPDS itu akan dikenai sanksi juga gitu atau seperti apa gitu, karena itu kan salah satu bentuk kelalaian gitu ya. Nah, itu seperti apa tindakannya dari RSHS sendiri dan juga dari Kemenkes seperti apa? Oke, mungkin itu aja, terima kasih. Satu lagi tadi sebelahnya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Saya Oyuki dari Tempo juga menyambung pertanyaannya Dinda terkait banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter. Sebenarnya mekanisme pengawasan yang dilakukan Kemenkes terhadap praktik kedokteran itu seperti apa sih sejauh ini Pak? Apakah dinilai sudah cukup efektif untuk melindungi pasien dari tindakan asusila? Kemudian sejauh mana sebenarnya pengawasan dinas kesehatan dapat melakukan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan secara nasional, nggak hanya di rumah sakit yang di bawah Kemenkes, apakah juga termasuk melakukan audit medis, dan apakah ada SOP pelayanan pasien yang berlaku secara nasional, seperti misalnya ketika melakukan pelayanan kesehatan itu dokter harus didampingi oleh perawat dan lain semacamnya, terus kemudian terkait keluar masuknya obat, itu apakah ada SOP yang berlaku secara nasional yang dikeluarkan oleh Kemenkes? Itu saja, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Izin Pak Menkes, semua pertanyaan sepertinya ke Pak Menkes banyaknya, dari Akurat, kemudian Kumparan, dan juga Tempo. Ya, saya akan mulai dengan yang Alia ya dari Kumparan ya. Itu tadi nanya mengenai SIP dokter umum dan SCR di Undip ya. Memang salah satu masalah kenapa tekanan
kejiwaan itu terjadi di PPDS, sesudah saya bicara dengan beberapa orang dari mereka langsung, adalah karena mereka tidak ada pendapatan. Padahal mereka ini umumnya sudah berkeluarga dan sebelumnya sudah bekerja sebagai dokter umum. Terampil di sistem pendidikan, program pendidikan dokter spesialis sekarang, mereka hanya diberikan SIP sebagai peserta PPDS. Sehingga tidak dikenal di sistem BPJS kalau mereka bekerja untuk bisa mendapatkan pendapatan. Padahal kasihan mereka ini kan untuk menghidupi keluarganya. Sehingga akibatnya juga terjadi, yang masuk itu orang-orang kaya semua yang bisa masuk pendidikan PPDS. Either dia didukung selama pelajaran oleh orang tua mereka, jadi pasti anak orang kaya, atau mereka memang sudah mengumpulkan menabung uang cukup. Nah, cuma ini kan sistem yang tidak sehat, karena di luar negeri kan PPDS itu pendidikan profesi ya, jadi dia bisa sambil bekerja, belajar sambil bekerja. Nah itu sebabnya saya sudah minta Dirjen Tenaga Kesehatan untuk bisa menerbitkan lagi SIP tambahan bagi semua peserta PPDS. Yang cuma ini nanti masih dilihat ya gimana pengaturan jam kerjanya. Sehingga pada saat mereka belajar di rumah sakit pendidikan, kan mereka sebenarnya bisa jaga bangsal, bisa jaga IGD, bisa juga menemani konsulen gurunya juga melihat pasien. Beberapa tindakan nantinya juga tergantung tingkatan mereka ya. Itu bisa dilakukan juga oleh mereka, sehingga dengan demikian mereka berhak juga untuk mendapatkan pendapatan dari situ ya. Dan balik lagi, saya selalu lihat best practice-nya di luar negeri seperti apa. Nah, dengan demikian ya, saya harapkan nanti tekanan finansial kepada peserta PPDS ini bisa kita kurangi, sehingga mereka bisa hidup lebih normal lah sebagai seorang yang sudah berkeluarga, memiliki keterampilan, dan bisa mendapatkan income. Nah, kasus di Undip ini juga kita sedang dalami. Kenapa kok bisa seseorang yang sudah terbukti melakukan bullying, kemudian dalam proses pidana, kok bisa diluluskan gitu. Dan juga lulusnya aneh gitu, artinya pendidikan itu biasanya berapa semester, ini sebelum selesai proses pendidikannya sudah lulus gitu, lebih cepat. Jadi saya minta Ibu Irjen untuk melihat ada apa nih, kenapa kok yang bersangkutan sudah jelas-jelas melakukan kesalahan dan dalam proses pidana lagi ya, kok kemudian malah lulusnya bisa lebih cepat gitu, kayak orang yang sangat pintar dan sangat hebat gitu. Jadi saya memang minta di Ibu Irjen untuk dilihat gitu, apa yang terjadi di pendidikan, program pendidikan di Rumah Sakit Karyadi dan Undip. Tadi pertanyaan Dinda dari Tempo ya, bahwa kejadian ini banyak ya, memang disebut tadi kan ada 600 dan 2.600 pengaduan. Dari 2.600 tuh 600 sudah terbukti valid, dan beberapa yang terkait dengan pelecehan itu juga banyak sekali di sana. Dan saya sudah ditelepon sama Ibu Menteri PPA dan mengajak kita untuk duduk bersama membuat program pengawasan bersama. Nah, memang ini kan selama ini memang tertutup ya. Ini salah satu praktek-praktek yang tertutup, tidak banyak yang melihat. Sekarang dengan adanya sosial media, dengan keterbukaan dari generasi muda, itu membuat berita ini bisa keluar. Saya rasa seperti yang tadi disampaikan, ini adalah tip of the iceberg. Sebenarnya kejadiannya banyak dan sistematis, cuma tidak terungkap. Jadi ya saatnya kita berintrospeksi. Nah, saya terima kasih sekali nih Pak Brian mau sama-sama kita memperbaiki prosesnya kita gitu ya, supaya bisa berjalan dengan baik dan semua kejadian ini tidak terulang lagi. Kemudian Oli juga tanya itu SCR sama SEP itu nantinya seperti apa. SCR itu kan memang wewenangnya sekarang diterbitkan sekali aja seumur hidup oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan SIP itu diterbitkan bertahap juga melalui Dinas Kesehatan. Jadi mesti ada ininya ya,
mesti berjenjang juga pengawasannya. Tugas kita di jajaran Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan itu di bawah pemerintah daerah untuk bisa melakukan pengawasan itu dari pelaksanaan disiplin para tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk menjalankan profesinya. Dan kita memiliki wewenang sekarang untuk mencabut STR dan SIP itu kalau memang benar-benar terbukti adanya pelanggaran. Dan pengawasannya seperti apa? Ya, kita sekarang berterima kasih karena kita mendapatkan bantuan dari teman-teman di media untuk bantu mengawasi layanan kedokteran dan profesi ini. Tapi kedepannya kita untuk standar prosedurnya itu sudah ada yang namanya PNPK. Jadi standar layanan itu sudah ada. Jadi tidak mungkin misalnya orang usus buntu di CT scan itu nggak mungkin. Karena sudah ada prosedurnya yang harus dipatuhi dan setiap rumah sakit sudah memiliki itu. Yang sekarang kita lakukan adalah kita akan merapikan secara nasional rekam medis elektronik. Agar kita juga bisa melihat secara nasional semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, apakah itu sudah sesuai dengan panduan nasional yang kita berikan, ya, yang kita berikan. Itu OYUKI tadi tanya, ya. Saya rasa itu yang saya ingin sampaikan, ya. Ya khususnya tadi yang di Karyadi dan di Undip, ya, kita ingin pastikan bahwa selama proses pengadilan masih berjalan bagi seniornya yang diduga melakukan bullying ini, memang sebaiknya jangan kemudian dilakukan percepatan yang meluluskan dia sebelum waktunya. Itu yang menurut saya itu agak, nanti saya minta Ibu Irjen untuk memeriksa, ya, agar dipastikan proses pengadilannya bisa berjalan normal dulu, ya, berjalan normal dan selesai. Dan kemudian kita terburu-buru melakukan respons, sementara proses pengadilannya juga masih berjalan. Dan ini kan proses yang sifatnya pidana karena ada peserta didiknya yang kemudian wafat. Mungkin dari saya demikian, Bu. Terima kasih Pak Menkes. Dipersilakan Prof. Brian, ada tambahan? Monggo. Monggo Prof. Brian, ada tambahan? Baik, sedikit saja tambahan dari kami bahwa sesungguhnya di dalam lingkungan pendidikan tinggi kita sudah memiliki peraturan Menteri Dikbudristek pada saat itu nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan tinggi, kekerasan seksual begitu ya. Jadi tentu sesungguhnya kami memiliki semangat tidak hanya di lingkungan pendidikan spesialis dokter, tetapi juga seluruh lingkungan pendidikan tinggi termasuk tentunya spesialis dokter itu terdapat aturan, ketentuan bagaimana kita melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan tersebut. Dan kami juga memungkinkan untuk dilakukan laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan, dan setiap kampus sudah memiliki satgas pencegahan tindak kekerasan seksual begitu, sehingga kami mendorong jika ada hal-hal yang ingin dilaporkan selain barangkali kepada laporan di lingkungan Kementerian Kesehatan juga bisa dilakukan di lingkungan perguruan tinggi masing-masing gitu. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih Prof. Brian. Baik, berikutnya SOP di RSHS, silakan Dirut RSHS. Baik, terima kasih. Jadi jelas kalau untuk SOP yang namanya farmasi kami mengikuti atau sesuai dengan apa yang ditentukan oleh akreditasi nasional dan juga GCI bahwa apa yang dilakukan untuk farmasi kami lakukan seperti tadi. Contohnya tadi kalau mengeluarkan obat tuh harus 2 orang yang megang kuncinya, tidak 1 orang. Dan tadi kalau misalnya keluar sekian, kembali harus sekian, itu sudah sesuai. Nah ini memang khusus untuk obat-obat
seperti narkoba itu kami seperti itu. Dan kemudian mungkin kalau untuk kami di Sadikin, kami sudah berlakukan bahwa sekarang DPJP itu harus ada di rumah sakit dari jam 7.30 sampai jam 3:30. Jadi sesuai dengan aturan pekerjaan. Jadi kalau mereka nggak ada, nanti karena disiplin untuk tadi adalah disiplin pegawai negeri, ya. Dan bukan itu, sebetulnya yang kami harapkan adalah mereka nanti akan terus intens berkomunikasi atau mengawasi para anak didiknya. Karena sesuai ketentuan, para presiden ini tanggung jawabnya adalah ada di DPJP. Itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan mereka memang SIP-nya di kami itu ada SIP pendidikan, di mana dia itu ada kelas 1 apa yang bisa dikerjakan, semester 2 itu ada ketentuannya di SIP pendidikan itu. Jadi kami sekali lagi sudah melakukan di Hasan Sadikin bahwa para konselor ini sekarang harus ada di rumah sakit, baik itu di OK waktu operasi, atau di rawat inap waktu visite, atau di UGD waktu emergensi. Dan kami sekarang pantau, apabila mereka tidak bekerja atau di luar jam kerja mereka keluar dan sebagainya, tentu kami akan berikan sanksi. Mungkin. Terima kasih Pak Dirut. Kepada Pak Aco terkait dengan mekanisme pengawasan, apakah ada tambahan Pak Aco? Monggo. Baik, terima kasih Bu. Baik rekan-rekan media semua, bahwa sejak kami melakukan pembenahan, nanti mungkin Bu Yuli bisa menambahkan, kami melakukan pembenahan terkait dengan SIP dan STR di tingkat pusat Kementerian Kesehatan, bisa saya tegaskan bahwa setiap dokter sekarang mempunyai namanya logbook. Dan di logbook tersebut tercatat semua kompetensi, termasuk prestasi-prestasinya, dan termasuk juga kalau dia punya masalah. Termasuk dalam hal ini bullying dan sebagainya. Dan semua presiden dan sebagainya yang melakukan bullying sudah kami catat di situ. Dan ini sebenarnya bisa diakses oleh kepala dinas kesehatan dan sebagainya ketika nanti mereka memberikan izin terkait dengan SIP dan sebagainya. Jadi pengawasannya sudah bisa dan sangat terbuka sekali, dan tentu saja mohon maaf nih hanya bisa diakses oleh stakeholder. Mungkin Bu Yuli bisa menambahkan Bu, terkait dengan logbook. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya beberapa hal akan ada penegasan. Yang pertama adalah terkait dengan pengawasan. Pengawasan khususnya ini ada dua ya. Pengawasan terhadap residen atau PPDS itu. Kita saat ini telah mengembangkan, semoga nanti bisa kita kolaborasi dengan university base ya. Di hospital base itu kita sudah membuat e-logbook. Di dalam e-logbook itu real time. PPDS nanti dengan serta-merta dia akan mengisi termasuk well-being-nya. Kita akan tahu dan itu bisa terakses. Tadi dikatakan bagaimana pusat dan daerah itu bisa. Karena ada bagian tertentu yang bisa melihat, misalnya yang nanti ada Bu Irjen, ada saya, ada dinas kesehatan gitu. Yang kedua, pengawasan itu dari sistem informasi SDM kesehatan. Ya. Pelaku bullying itu kita bisa lihat. Teman-teman pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan, teman-teman perizinan dapat membuka flagging tersebut. Apabila di dalam sistem informasi SDM kesehatan terflagging berwarna merah, itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau perizinan bisa mengklik apa yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Ini bukan hanya PPDS. Ya. Jadi ada yang namanya sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Dan itu adalah prosesnya terintegrasi nanti dalam satu sehat dan sistem perizinan yang ada di pemerintah kabupaten kota. Gitu. Jadi ini nanti akan transparan. Orang akan tahu
dan dia akan tahu misalnya pelaku yang kemarin STR-nya sudah dicabut, dia akan terlihat. Artinya syarat perizinan salah satunya adalah STR.